Welcome to NASDAQ Trade Talks. I'm Jill Malantrino, Global Markets Reporter at NASDAQ. Joining us for this segment, we have Sergey Nazarov, co-founder of Chainlink. Sergey, it's great to see you. Welcome back to Trade Talks. Great. Thank you for having me, Jill. And for our viewers who are not aware, could you please give an introduction to what DeFi is and the role Chainlink has in the DeFi ecosystem? Sure. DeFi is a superior version of the global financial system in both the financial services and the financial products categories. It's superior because whereas centralized finance gives you sub 1% returns, creates very little to no transparency about the risk taken with your assets by institutions that hold it, and give you very little control, as proven by cases like Robinhood, where the rules can suddenly change. DeFi is an alternative to that, and it's a superior alternative just because of the fact that you can get over 7% on most assets in the DeFi ecosystem. You have complete transparency as to what's going on with those assets and the risks being taken with those assets, rather than hoping that a nice logo somewhere has your best interests in mind. And you have complete and total control over those assets such that they can never be frozen, never be kept from you, and the activities that you were promised you could do with them are something you can always do, as guaranteed by cryptography and mathematics. So DeFi is really the superior alternative to centralized finance, not because it sounds great, but because it has all these unique and previously impossible benefits. Also, DeFi is just early. It's just in its infancy. So the amount of capabilities it still has to add is very large, whereas the amount of capabilities that CeFi can add, it's been CeFi for a very long time, and the incremental improvement is small, whereas the incremental improvement in DeFi is still, I think, orders of magnitude. What Chainlink does in the DeFi. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman semua, jumpa lagi di channel Holder Crypto. Ya, pagi hari ini di tanggal 30 Desember 2021, sebentar lagi kita mengakhiri tahun ini, namun market itu terlihat sangat koreksi ya Bitcoin ya teman-teman. Ini teman-teman ambil kesempatan juga untuk bisa entry atau invest. Ini waktunya teman-teman, karena semua meyakini di Januari di tahun 2022 semuanya akan kembali pulih kembali. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman saya akan memberikan informasi mengenai 5 koin yang teman-teman perlu perhatikan untuk teman-teman invest dan teman-teman bisa profit besar di tahun 2022. Oke teman-teman, yang pertama seperti video wawancara dari Nasdaq dan kemudian Sergey, yaitu CEO dari Chainlink teman-teman. Oke, gak usah lama-lama lagi teman-teman. Koin yang pertama itu adalah Chainlink. Oke, sebelum saya akan masuk dan bahas mengenai Chainlink, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, saya bukan financial advisor. Di sini hanya edukasi, entertaining, yang memberikan kabar terbaru mengenai cryptocurrency, sehingga teman-teman tidak ketinggalan berita-berita tentang cryptocurrency, dan juga teman-teman bisa invest, dan juga kemudian teman-teman bisa menikmati profit. Oke teman-teman, dan jadi artinya teman-teman, Dior kembali itu sangat penting untuk dilakukan. Oke, yang pertama, koin Chainlink. Oke teman-teman, koin Chainlink, kalau teman-teman mungkin baru mendengar, karena memang tidak menjadi sorotan utama ya, tapi saya pikir Chainlink ini di tahun 2022 akan punya proyek besar. Mari kita lihat di berita kali ini ya teman-teman. Oke, apa sih Chainlink teman-teman? Kalau teman-teman masih baru mengenai Chainlink, Chainlink itu adalah blockchain cryptocurrency layer 1 yang fokus pada bidang Oracle. Oracle itu adalah penyedia database teman-teman. Sehingga artinya begini teman-teman, blockchain itu sebenarnya membutuhkan data juga dari luar sistem cryptocurrency. Cuma masalahnya data yang ada di luar sana itu sifatnya centralized, sedangkan blockchain itu sendiri sifatnya decentralized gitu ya. Sehingga Chainlink ini menyediakan database. Dia menjadi penghubung off-chain ke dalam on-chain blockchain. Sehingga blockchain-blockchain yang lain gitu ya, yang membutuhkan data dari off-chain itu institusi-institusi yang di luar cryptocurrency, itu bisa disediakan oleh Chainlink. Dan inilah peran besar Chainlink yang dimainkan di dalam dunia cryptocurrency. Oke, begitu ya teman-teman ya mengenai Chainlink. Artinya Chainlink akan menjadi
penyedia data. Data apa aja? Banyak teman-teman. Data ekonomi, data budaya, gaya hidup, kesehatan, pendidikan, dan segala macam itu bisa disediakan oleh Chainlink ya. Oke, mari kita lihat adopsinya ya teman-teman ya. Di tahun 2021 Chainlink Labs ya itu sudah apa namanya sudah memberikan pengumuman gitu ya bahwa Chainlink itu juga bekerja sama dengan Deutsche Telekom, Swisscom, Associated Press, IQVITER dan segala macam teman-teman. Dan kemudian gitu ya seperti tadi di dalam Chainlink, di berita Chainlink ini gitu ya dikatakan oleh si Sergey gitu ya, Chainlink's role is going to be to provide hundreds thousand of these decentralized Oracle networks. Jadi teman-teman ini itu akan menyediakan dan akan diakses oleh berbagai macam decentralized begitu ya. Dan kemudian ya di sini dikatakan juga gitu ya, Chainlink's goal is going to be to serve all of the needs of these more and more advanced application and to enable them to be successful so that the smart contract economy market grows, that virtuous cycle continues. Teman-teman, inilah yang dimainkan peran penting Chainlink dalam dunia blockchain. Dia itu akan menyediakan ya, database yang dibutuhkan oleh semua cryptocurrency gitu ya, sehingga Chainlink ini akan punya ekosistem yang sangat besar. Dan memang benar, ekosistem dari Chainlink itu benar-benar sangat besar. Oke teman-teman, itu saja dulu mengenai Chainlink. Mungkin nanti kalau akan lebih dalam, saya akan ada di channel khusus mengenai Chainlink. Oke, koin kedua teman-teman, kita harus koin kedua teman-teman, yaitu yang saya suka adalah tentang Polygon Matic. Teman-teman, Polygon Matic teman-teman udah tahu ya bagaimana peran dari Polygon Matic ini memiliki peran yang besar untuk memperkuat jaringan Ethereum. Teman-teman tahulah Ethereum itu sangat lemah, scalability-nya rendah ya. Lalu kemudian gas fee-nya mahal. Nah, Polygon itu menjadi solusi bagi jaringan Ethereum. Nah, tapi apa kabar terbaru tentang Polygon Matic? Coba perhatikan teman-teman. Di sini Ethereum, Matic itu ya, itu nanti akan berkembang menjadi Web3 teman-teman. Baru-baru ini juga udah hangat ya, poin di tahun depan itu akan ngetrend Metaverse, NFTs, lalu ke gaming, lalu kemudian yang terakhir adalah Web3 teman-teman. Dan Matic ini ternyata juga akan menjadi memiliki fungsi Web3. Kalau nggak salah sudah ada foundation gitu ya, udah ada yang membiayai, yang sudah invest kalau nggak salah Reddit ya, sekitar 200 miliar US dollar untuk mengembangkan Matic menjadi Web3. Dan kemudian Polygon ini juga bekerja sama dengan Opera Browser ya, yang kemudian nanti lihat, Opera will integrate the Polygon blockchain in their Web3 ya, semuanya akan ready dan kemudian diintegrasikan dan kemudian bisa mengakses 3000 dApps di dalam Polygon Network. Ini teman-teman akan menjadikan Matic menjadi lebih berkembang, menjadi besar di tahun 2022. Oke teman-teman, kita beranjak ke koin ketiga. Apa itu koin ketiga? Koin ketiga yaitu Immutable X. Oke teman-teman, pernah dengar atau baru dengar mengenai Immutable X? Immutable X ini teman-teman, singkat saja ya, ini adalah layer 2 juga. Jadi kayaknya tuh ya, di tahun 2022 itu kayaknya banyak banget layer 2 yang akan terus booming gitu ya. Jadi IMX ini adalah layer 2 dari Ethereum. Wow, lagi-lagi. Jadi pemain layer 2 bagi Ethereum itu nggak cuma Matic teman-teman, tapi juga ada IMX ini. Lihat teman-teman, rankingnya masih 120. Coba teman-teman lihat kembali market cap-nya, belum nyampe 1 miliar US dollar teman-teman. Ini masih kecil banget, sehingga pertumbuhannya menjadi sangat besar. Nantinya akan menjadi besar. Lalu apa peran yang dimainkan oleh Immutable X? Immutable X teman-teman itu nanti akan menjadi memecahkan permasalahan Ethereum di bidang NFT, marketplace, gaming, di mana banyak loh teman-teman NFT gaming yang berkualitas tuh banyak berdiri di jaringan Ethereum. Cuma masalahnya Ethereum itu lambat dan mahal. Nah, Immutable X akan memecahkan masalah itu. Gitu ya. Jadi
Lihat, experience zero gas fees, instant trends, carbon neutral NFTs for marketplace, games, application without compromise. Build your NFT business in hours with our APIs. Teman-teman, ini luar biasa. Dan satu lagi yang luar biasa lagi teman-teman, IMX ini di backup oleh Naspers, Galaxy Digital, Coinbase, Apex Capital, Nirvana Capital, Continue, wah, dan di backup juga oleh jaringan Starkware. Wow, teman-teman, IMX ini jangan dilewatkan. Ini akan menjadi besar. Jangan lihat harganya teman-teman. Memang harganya sudah mahal ya, 4,8. Cuma masalahnya market cap-nya masih kecil. Teman-teman, kalau teman-teman masih baru di dunia kripto, ranking itu tidak di ranking berdasarkan mahal atau tidaknya koin tersebut, tetapi besar kecil dari koin market cap-nya. Nah, itu teman-teman, belum nyampe 1 miliar loh teman-teman. Ini luar biasa, akan menjadi besar. Oke, saya tambahin lagi di sini Immutable Exchange ya, nanti akan memiliki marketplace tersendiri gitu ya. Sudah ada gamesnya, Gods Unchained salah satunya gitu ya. Di exchange ini nggak cuma buat gamer tapi juga buat artis, trader ya, yang kemudian semuanya bisa trades di Immutable X. Bahkan kalau teman-teman seorang artis dan teman-teman ingin membuat NFTs, teman-teman juga bisa minting melalui Immutable X dengan gas fee yang sangat murah atau bahkan gratis gitu ya. Nah, teman-teman, itu yang dimainkan, peran yang dimainkan oleh Immutable X. Oke teman-teman, cepat aja teman-teman, kita akan masuk ke koin keberapa ini tadi? Koin keempat ya. Koin keempat ini nggak asing lagi teman-teman, yaitu koinnya bernama Sand. Ada kabar apa tentang Sand? Oke, Sandbox teman-teman mungkin udah holding lama. Sandbox ini yang dimiliki oleh Animoca yang juga berdiri di jaringannya Matic ya, itu menerima investor baru ya, yang bernama firm PwC Hong Kong. Ya teman-teman coba lihat ya. Di sini dikatakan CEO dari Sandbox ini ya, dia mengatakan, we welcome PwC Hong Kong to experience how the Sandbox fosters new immersive experiences and ways to brands to connect with customers. Teman-teman, artinya kalau institusi-institusi itu sudah banyak masuk ke metaverse seperti Sandbox, artinya customer pun juga akan bertambah dan akan mengembangkan Sandbox menjadi besar. Artinya teman-teman, kalau Sandbox ini yang main di sini itu gak cuma individu tapi sudah sampai ke institusional, tentu saja customer dari institusional itu juga pasti akan tertarik juga masuk untuk invest di Sandbox ini. Oke, jadi teman-teman, mungkin teman-teman udah punya Sandbox, hold aja teman-teman. Walaupun marketnya bearish begini gitu ya, jangan lemah gitu ya. Jangan paper hand, tapi harus hold gitu ya. Sesuai channel saya namanya holder gitu ya. Oke teman-teman, mari kita masuk lagi ke koin terakhir. Apalagi teman-teman kalau bukan yang namanya Decentraland dengan ticker Mana. Oke teman-teman, ini juga nggak asing. Mungkin teman-teman juga sudah punya Mana. Oke, apa yang baru di Decentraland Mana ini teman-teman? Teman-teman, di Decentraland Mana ini yang terbaru adalah ini teman-teman, sebuah institusi ya, namanya firm Gemstone. Oke sebentar, gitu ya, sebentar ya. Nah ini dia, the real estate firm behind one of America's most glitzy tradition gitu ya, yaitu Gemstone, the owner of One Times Square, itu baru-baru ini sedang invest di Decentraland. Artinya teman-teman, Times Square yang ada di dunia nyata itu mau dihadirkan di di metaverse Decentraland Mana. Ini kabar besar. Lihat teman-teman, kira-kira seperti inilah the main square for New York gitu ya, di Decentraland nanti yang dimiliki oleh Gemstone. Tentunya dia akan banyak punya event di metaverse-nya teman-teman. Ya, apa aja eventnya gitu ya. Ada NFT art galleries, ada rooftop VIP lounge, ada virtual music performance,
dan banyak lagi. Jadi teman-teman jangan terlewat, ini adalah koin-koin yang artinya ini koin blue chip teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu ya. Sekali lagi saya katakan, teman-teman harus Dior kembali, dan teman-teman jangan ragu teman-teman. Juga mohon jika berkenan teman-teman dukung channel saya ini dengan like, subscribe, dan juga kemudian bunyikan lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan satu video pun, dan juga komen. Kalau teman-teman mau memberikan masukan, silakan. Saya sungguh menerima masukannya dengan baik. Oke teman-teman, itu saja 5 koin yang akan menurut saya akan menjadi besar di tahun 2022. Oke teman-teman, itu saja. Saya undur diri. Saya Chris di sini dari Holder Crypto. Terima kasih. Bye-bye semuanya.